Izin Bapak Ibu. Oke, Masya Allah. Melihat Acil makan hampalam. Cakep. Hampalam ya, hampalam balahan. Cakep. Kada semangat Bu. Semangati lagi. Kepada tamu undangan kami ucapkan salam di malam spesial obligasi Baaruhan. Yeay. Mas. Tula ke pasar manukar wasi. Cakep. Wasi nang ditukar sekalinya betagar. Cakep. Selamat first anniversary program obligasi. Semakin tahun semakin cetak. Wow. Luar biasa ya. Dan selamat datang di edisi spesial first anniversary langkah awal melaju tanpa batas obligasi. Obrolan lintas generasi. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada ulang tahun pertama obligasi. Dan yang luar biasanya obligasi merupakan program mini talk show sebagai sarana penyampaian informasi produk, layanan hingga ragam aktivitas Bangkalsel yang tidak jarang mengulas tokoh-tokoh inspiratif. Dan juga mengulas isu-isu global menurut kacamata lintas generasi. Mantapnya. Sebagai Obligasi, Obrolan lintas generasi. Kayaknya yang memuterin jari kita doang nih. Iya. Mohon izin. Mohon izin, boleh. Siap. Narasumber kita ya. Boleh kita berdiri Pak sama-sama Pak, boleh? Di sini juga boleh berdiri sama-sama, boleh kiranya Boleh berdiri berdiri. sama-sama. Berdiri sama. Bapak, Ibu. Sama-sama ya, tangannya Ini sama-sama ya. buat hadirin yang masih belum tahu ya gimana itu tagline kita obligasi ya. Kita akan mencontohkan sama-sama malam hari ini. Yes. Boleh Kak Acil putarannya lewat Oke. mana? Obligasi, obrolan Lintas lintas generasi. generasi. Gimana, Putarnya ke kanan ya. Obrolan lintas generasi. Ingat Dibuang Bapak ke Ibu, kanan. Ingat Bapak Ibu, yang Ya. putar cuma jarinya, jangan kepalanya. Oke. Oke, kita Siap. mulai. Kita hitung sama-sama boleh? Yes. Boleh? 1, 2, 3, obligasi. Obrolan lintas generasi. Boleh berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Silakan duduk Bapak. Anda luar biasa Kalimantan Selatan. Hari ini auranya terlihat sangat positif sekali, Banget. sangat bahagia sekali ya. Bang. Dan Sekarang tentunya Sultan sudah bisa baca aura ya. Luar biasa. punya Saya- indera keenam saya ini. Saya kira Sultan cuma bisa dandan ya. Hei, Buka kartunya di sini lah sekalinya. jangan dibocorin di Ah sini. iya Pak. In live ya. Hei, Baik. Ini kita nggak cuma berempat. Betul. Ada satu orang spesial di tengah Nah kita itu dia loh. sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Kita ucapkan selamat datang kepada Ayahanda Bapak Hana Wijaya, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kesibukannya, Pak. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih Pak Hana? Ya ini kami di Bangkalsel manajemen ini sedang menghadapi hari-hari yang sangat kita nantikan, yaitu adanya komitmen pemegang saham untuk menambah modal Bangkalsel supaya bisa 3 triliun di tanggal 31 Desember 2024. Amin. Oke, amin. Ini manfaat untuk penambahan modal tuh gimana Pak? Ya ini kan karena pemilik dari Bangkalsel itu adalah pemerintah daerah, maka komunikasi itu tidak cukup dengan eksekutif saja, juga melibatkan legislatif. Itulah akibatnya hari-hari kami sejak hampir 9 bulan ini fokus komunikasi dengan eksekutif, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, juga, juga hari ini hadir ya, DPRD. Pak? Dan Betul. hari ini mudah-mudahan hadir ya. Terima kasih Oke. Pak Supian, Ketua DPRD Provinsi, Yes. hadir di acara malam hari ini. Terima kasih Pak. selamat datang Pak. Selamat datang Bapak, luar biasa sekali. Dan pastinya Bapak juga di kesibukan yang banyak sekali, tidak melupakan juga untuk dirinya Pak ya. Mungkin Bapak ada sedikit spill olahraga mungkin? Lagi hobi Hobi olahraga apa nih Pak? Itu tuh yang jadi problem tuh. Ah. Jadi olahraga itu memang merupakan sesuatu yang saya sarankan semua teman-teman saya semua di Bangkalsel dan para undangan yang hadir untuk membiasakan. Yap. Dan mudah-mudahan saya penggantinya tuh jalan Jalan Pak ya. ke masjid, Masya Allah. Insya Allah. jalan ke kamar karena lantai 2 saya punya rumah dinas di Bangkalsel ini. Mudah-mudahan itu cukup untuk menggantikan pengeluaran energi
dan membuat jadi lebih sehat. Amin. Kayaknya saya dengar sayup-sayup teman-teman Bang Kalsel di rumah nih Pak. Kayaknya suara Bapak agak kecil katanya. Iya. Boleh dikeresin ya Pak ya. Oke, Aura oke. suara Bapak tuh biar nyampe sampai orang rumah nih. Masya Allah. Pak, boleh sapa-sapa dong Pak yang saat ini menyaksikan kita di layar kaca Pak? Ya, Iya, terima Pak. kasih teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara obligasi ini secara disiplin. Tadi kita adalah sudah 27 episode dan sekarang ada yang ke-28. Dukungan dari para hadirin semua yang bisa mengikuti acara obligasi ini. Saya atas nama Direktur Utama Bank Kalsel mengucapkan terima kasih. Semoga terus setia mengikuti episode obligasi ini karena penuh dengan informasi, inspirasi dan banyak hal yang bisa pemirsa dapati dengan mengikuti acara obligasi kita. Masya Allah. Karena kan kita nggak cuma talk show ngobrol bareng narasumber, kadang-kadang kita kan juga produk-produk Bank Kalsel ya Pak ya, Benar. kita hadirkan baik itu dari segi simpanan, pinjaman atau jasa-jasa lainnya yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Bank Kalsel di rumah. Betul. Ini Orika mau tanya-tanya nih sedikit Pak. Di kondisi sekarang ini kan perbankan itu lagi bersaing untuk berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologinya gitu. Pendapat Bapak sendiri terkait perkembangan teknologi saat ini itu gimana sih Pak untuk ketahanan perbankannya gitu? Ya memang ini menjadi catatan penting bagi kami ya di Bank Kalsel bahwa dunia itu tidak lateral ya. Dia banyak menghadapi tekanan-tekanan yang tidak diperkirakan sebelumnya. COVID-19 ini mengajarkan kepada kami di perbankan bahwa menjadi satu keniscayaan Bank Kalsel untuk merubah proses bisnisnya, layanannya, karena banyaknya pembatasan-pembatasan social distancing, physical distancing dan seterusnya. Oleh karena itu Bank Kalsel merasa perlu ya, karena ini suatu keniscayaan tadi saya katakan untuk siap melakukan perubahan yang fundamental berupa layanan dan produk kepada nasabahnya. Kalau enggak, Bank Kalsel akan banyak ditinggalkan customernya. Kira-kira Benar itu. sekali. Dan tentunya juga manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah saja Pak ya. Dan pegawai kita pun juga merasakan teknologi tersebut. Ya, misalnya kita lagi coba mengembangkan supaya konsep work from home kita ganti jadi work from anywhere. Ya, jadi dimanapun kita berada, nggak perlu lagi ada serah terima kepada PLT. Karena kalau dia tugas keluar, dia masih bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan kantor dengan kami memiliki apa yang namanya nota dinas elektronik. Ya, terus kemudian privy dari Telkom untuk tanda tangan elektronik. Itu adalah salah satu cara mau nggak mau Bank Kalsel harus mengadopsi teknologi-teknologi terakhir agar perubahan yang terjadi di luar ini itu tidak memberikan dampak penurunan performance dari Bank Kalsel itu. Wow, jadi emang benar-benar melaju tanpa batas Pak ya, Melaju tanpa rintangan batas. dan hantangan. Kita nggak ada Betul rintangan. sekali, tidak ada istilah libur bekerja sekarang karena kita akan bekerja 24 jam. Anywhere ya, anywhere dimanapun. Anytime. Lancar pada Aci lu bahasa Inggris hari ini, Masya Allah. Iya. Dan tentunya juga dengan adanya perkembangan zaman yang seperti ini ya Pak Hana, kita lihat sendiri persaingan antar perbankan juga luar biasa. Yang kayaknya harus banget nih yang dilakukan Bank Kalsel Pak untuk bisa mencapai daya saing itu. Mungkin kita bisa berada di puncak nih dibandingkan bank-bank yang lain nih. Gimana sih Pak caranya untuk bisa beradaptasi dengan itu? Iya itu sekarang ini para pakar manajemen mengatakan manajemen yang agile. Agile itu tangkas gitu ya. Oke. Karena perubahan-perubahan eksternal itu nggak ada yang bisa direncanakan. Tiba-tiba adanya COVID, orang nggak ada yang merencanakan. Tapi begitu itu berdampak kepada kehidupan sosial, orang jadi udah males ke kantor karena banyak pembatasan-pembatasan. Nasabah-nasabah kami juga sudah tidak boleh lagi menerima customernya di dalam banking hall-nya mereka masing-masing. Itu yang menyebabkan kalau Bank Kalselnya nggak tangkas, yang nggak agile,
menghadapi situasi eksternal yang tidak ada kepastiannya, maka itu banyak bank-bank yang tenggelam. Nah, Yap. memang posisi kami sekarang sebagai bank daerah itu biasanya dipersepsikan sebagai bank yang tidak memiliki teknologi yang adaptif dengan lingkungan. Iya. Nah, syukur alhamdulillah sejak kepemimpinan manajemen yang lalu, Bank Kalsel berani menginvestasikan 32 miliar Wow. untuk memperbaiki IT-nya Bank Kalsel. Boleh Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bank Kalsel. Luar biasa ya. Ya. Saya M-nya gak main-main nih M-nya nih. Benar. saya sebagai penerusnya tuh udah mudah karena sudah platformnya udah disiapkan, Ya. digital bankingnya sudah disiapkan. Dan saya berterima kasih kepada manajemen yang lama yang sudah mempersiapkan ini dengan baik. Dan persis ketika Bank Kalsel memutuskan perubahan teknologi itu, COVID datang. Iya. Jadi pas betul dan itu memang dibutuhkan untuk kepentingan adaptasi kami dengan lingkungan digital yang sangat-sangat masif secara fundamental. Customer kami itu banyak tuntutan minta supaya bisa onboarding langsung gitu ya, online onboarding kita sebut. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak mau datang lagi ke cabang, dia mau dengan Digital, handphonenya dia bisa buka rekening. Anak sekarang nggak mau bawa dompet, nggak mau bawa kartu, maunya pakai QRIS, Yes, cash gitu, withdrawal pakai ya. kris. Sekarang lagi dia nggak mau lagi transfer datang untuk ke customer service, tapi cukup dengan di genggaman dia bisa transfer ke anywhere gitu dengan biaya yang murah. Itu yang harus kami antisipasi perubahan-perubahan itu yang menuntut Bank Kalsel ini harus segera mau tidak mau menjalani proses yang kita sebut dengan digitalisasi. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kita tuh kalau misalkan seiring perkembangan zaman kita juga harus beradaptasi ya, gengs ya. Ya gengs ya lagi. Kayak anak muda Berani banget, banget ya. sama anak, gengs-gengs lu. Potong gaji nih. Siapa tahu kan jadi gengsnya nanti. Ya kan? Namanya juga obligasi, obrolan lintas generasi Benar. ya kan. So, pokoknya posisi kita di sini semua Betul. sama ya. Oke. Oke, Pak, ini kan berkaitan dengan adaptasi perkembangan zaman nih Pak. Nah sekarang ini kan transformasi digital nih Pak, sekarang beririsan dengan tuntutan perbankan ya Pak untuk mengoptimalkan literasi digital. Nah bagaimana pendapat Bapak tentang literasi digital ini Pak? Literasi ini adalah juga bukan program Bank Kalsel saja ya. Presiden kita itu ingin sekali literasi keuangan Indonesia itu pada waktu tahun berakhirnya periode keduanya Pak Jokowi itu minta di angka 80%-an gitu ya. Artinya apa sih? 80% penduduk Indonesia itu melek terhadap keuangan. Nah ini memang menjadi tantangan bagi Bank Kalsel. Literasi ini tidak langsung memberikan efek laba bagi Bank Kalsel. Tetapi saya punya keyakinan ya melalui sarana obligasi, kita tuh sedang lagi melakukan pendidikan kepada banyak orang tentang keuangan itu gimana, mengelola keuangan itu bagaimana. Dan yang paling penting juga melalui obligasi kita, acara obligasi ini, kita juga meliterate, membuat orang jadi melek terhadap misalnya pahlawan kita yang dari veteran ya. Kemudian kita juga belajar inspirasi dari seorang entrepreneur sukses di Kalimantan Selatan. Atau persoalan-persoalan rumah tangga dari para ibu-ibu Mahmud, mamah muda. Benar. Perlu bimbingan inspirasi dari orang-orang tua. Nah, itu kan sebenarnya tugas-tugas dari negara, tapi Bank Kalsel sebagai bank milik daerah itu mempunyai dua fungsi dia. Sebagai bank komersial cari untung supaya PAD-nya ke APBD juga besar. Tapi jangan dilupakan, Bank Kalsel harus merupakan bank yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Juga literasi terhadap kemampuan masyarakat Kalimantan Selatan dalam mengakses lembaga keuangan. Ya, nggak semua orang bisa. Nah, melalui program UMKM, kredit usaha rakyat, kami coba mendekati yang kita sebut dengan unbanked segment. Segmen yang belum tersentuh perbankan. Nah makanya kita nanti lagi mau bikin laku pandai, kita juga mau bikin yang jemput bola untuk dengan para agen-agen kita. Itu adalah bagian dari
bagaimana Bank Kalsel bisa hadir memberikan literasi baik keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan Tepuk gak tangan yang sih? meriah. Mantep banget ini. Aduh luar Kenapa biasa ya. sebentar. Ini Acim tak aduh benar kenapa sih? terpesona ya kan luar biasa ya kan. Ini emang bener banget nih di malam hari ini. Jadi jangan lupa sekali lagi juga kita menyapa yang di rumah nih. Ini luar biasa banget untuk yang episode kali ini ya. Yes. Di 1 tahun obligasi. Betul.